Ibu. Artinya Allah menjawab doa kita itu terkadang di luar dugaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam alladzi ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Tiada kata seindah pujian syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan berkahnya lah kita masih mampu menjalankan rutinitas kita, terutama dalam hal menunaikan kewajiban kita, yaitu pertama tadi kita telah menjalankan kewajiban sholat fardu secara berjamaah, dan yang kedua insya Allah kita akan mengikuti satu tahapan kewajiban, yaitu dalam hal menuntut ilmu. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa dalam hal menuntut ilmu ini adalah kewajiban yang tiada batas ruang dan waktu. Artinya kita tidak pernah luput dari kewajiban dalam hal menuntut ilmu. Kewajiban yang tiada luput dari ruang batas dan waktu, tidak terbatas tempat dan waktunya. Semoga dengan kajian ini akan menambah khazanah keilmuan kita, dan juga selain ini merupakan kewajiban bagi kita dan juga menambah khazanah yang tentunya diharapkan adalah meningkatkan kualitas ubudiyah kita. Salawat sering salam semoga senantiasa dilimpahkan ke arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita muliakan Bapak-bapak selaku tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, wabil khusus selaku tuan rumah, ketua DKM Masjid Al-Furqan Taman Galaksi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami, tiada kami sebutkan satu persatu. Taklim kita pagi ini merupakan lanjutan dari beberapa minggu yang lalu, di mana pada beberapa minggu yang lalu kita telah memasuki, yaitu pada bab yang keempat, 4 dari 7 bab, di mana kita akan melalui 7 bab itu. Yang pertama al-uqbatul ilmi sebagai tahapan ilmu, yang kedua uqbatut taubah, tahapan taubat, yang ketiga uqbatul awaik, yaitu sebagai tahapan hal-hal yang menjadi pengabdian dalam hal beribadah. Yang keempat uqbatul awarid, yaitu tahapan dalam hal rintangan-rintangan di dalam beribadah. Artinya ada rintangan-rintangan yang menyebabkan kita tidak maksimal menjalankan ibadah. Supaya tetap berkesinambungan, kita tahu bahwa kajian kita ini adalah kitab Minhajul Abidin, di mana Minhajul Abidin ini adalah merupakan jalan untuk menuju ibadah yang lebih baik. Secara letterleknya Minhajul Abidin jalan bagi orang-orang ahli ibadah.
di mana jalan ini berproses dan bertahap, bahkan bertangga. Itulah yang disebutkan menjadi al-uqbah, bersumber dari hadis yang mengatakan jalan menuju surga itu adalah mengalami pendakian, sedangkan jalan menuju neraka itu sangat landai dan mudah. Dari situlah terilustrasi kepada Imam Al-Ghazali, dia buat tahapan-tahapan itu sampai 7 tahapan. Tahapan 1, tahapan 2, sampai tahapan yang ke-7. Nah, kajian kita ini masih di tahapan yang keempat. Apa itu tahapan yang keempat? Yaitu al-uqbatul awarid, yaitu tahapan yang terkait dengan rintangan-rintangan. Apa yang dimaksud dengan rintangan di sini adalah yaitu hal-hal yang membuat ibadah kita tidak maksimal. Al-babur rabi' fil uqbatir rabi'ah wa hiya uqbatul awarid. Bab yang keempat yaitu tahapan tentang rintangan. Summa alaika ya talabal ibadah waffaqakallahu bikaffil awaridi saghilah an ibadatillahi ta'ala. Kemudian, hai penuntut ibadah, semoga Allah memberimu taufik dengan mampu menolak rintangan-rintangan ibadah itu, di mana dengan rintangan-rintangan itu mampu kadang membuat kita sibuk sehingga lalai ibadah kita. Yang pertama, ahaduha ar-rizqu wa mutalibuhan nafs wa mutalibatun nafs. Yang pertama adalah tentang rizki dan tuntutan nafsu. Ini hanya sebatas mengulang Pak ya, karena kemarin sebenarnya kita sudah mulai ini 4 rintangan di dalam bab 4 ini. 2 sebenarnya kita sudah sempat mulai pada beberapa minggu yang lalu. Ar-rizqu wa mutalibatun nafs, rizki dan tuntutan nafsu, di mana semua orang tentunya membutuhkan rezeki. Semua orang sudah alami pengen untuk mengejar dan mencari rezeki. Tapi ternyata dalam hal mencari rezeki itu ada orang yang, maaf kata, kalau secara bahasa biasanya, ada yang ambisi, ada yang ambisius. Kalau ambisi, misalkan dari pagi sampai sore, siang juga malam, itu masih ambisi. Tapi kalau sudah ambisius, maka tiada hari tanpa uang. Sampai-sampai tidak berpikir lagi bagaimana apa yang terjadi di tetangga. Mohon maaf, ada yang meninggal di sebelah, ada yang sakit saudara, nyaris tidak ada waktunya lagi untuk bersosial dengan masyarakat. Ini sudah ambisius jatuhnya. Nah, kenapa dibahas Imam Al-Ghazali tentang rezeki ini? Karena terkadang tanpa kita sadari, dengan alasan kerja, dengan alasan rezeki, membuat kita lalai dalam hal beribadah, membuat kita tidak maksimal dalam hal beribadah. Padahal Bapak Ibu, rezeki itu menurut Imam Al-Ghazali dan beberapa ulama yang turut dalam hal memberikan kontribusi di dalam kitab Minhajul Abidin ini, mari kita kenali ada 4 kelompok rezeki yang mereka simpulkan di kitab ini Pak. Pertama, ada yang disebut dengan rezeki makmun. Rezeki makmun ini adalah rezeki pemberian Allah terhadap kekuatan fisik kita. Bapak Ibu, kalau saya melihat jamaah Masjid Al-Furqon ini, alhamdulillah sudah banyak yang sesepuh ya Pak ya. Kira-kira kepala 7 udah ada Pak ya, kepala 7.
Banyak ya Pak ya? 70-an. Ya Pak? Bahkan lebih dari 70-an ada ya jamaah kita ya. Itu Allah memberikan kekuatan fisik, terlepas dari apa penyebabnya, terlepas daripada apa asupan gizinya. Mungkin masih lebih banyak asupan gizi kepada saudara kita yang lain, usianya belum sampai segitu tapi sudah sakit-sakitan. Ada yang begitu Pak? Banyak ya Pak ya? Alhamdulillah Bapak Ibu ini masih aktif, komitmen, istiqomah. Itu namanya rezeki makmum. Allah memberikan kekuatan fisik, memberikan kepada kita mampu berdiri, mampu berjalan, mampu beraktivitas. Itu rezeki makmum. Alhamdulillah. Berarti ketika Allah memberikan kita rezeki makmum tadi itu, kita pergunakan, kita manfaatkan untuk kajian, untuk sholat berjamaah, untuk bermasyarakat dan sebagainya. Inilah tanda syukur. Allah memberikan umur itu, mohon maaf, saya terkadang agak revisi. Sering orang mengatakan bahwa semoga kita umur panjang, semoga Allah memberikan kita umur panjang. Kalau kata saya, doa itu belum pas. Banyak orang diberikan umur panjang tapi kurang dimaksimalkan, kurang dimanfaatkan. Yang lebih tepat adalah semoga kita diberi usia yang panjang dan berkah. Begitu ya Pak ya? Artinya umur yang diberikan Allah itu kita berdaya gunakan semaksimal mungkin, itulah yang berkah. Umur yang berkah itu Allah memberikan kita usia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, tapi kita mampu memberdayakan pemberian umur itu oleh Allah, kita berdayakan sesuai kehendak Allah. Itulah umur yang berkah. Ada orang memang umurnya 100 tahun tapi nyaris tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang kebaikan. Itu namanya nggak berkah. Semoga kita diberikan Allah usia yang panjang dan juga berkah. Nah, ini kekuatan fisik yang diberikan Allah kepada kita tadi, terlepas dari asupan gizi ataupun vitamin dan sebagainya, toh itu nggak jadi jaminan. Banyak orang yang asupannya lebih tinggi, gizinya lebih lengkap, tapi ternyata penyakitnya juga lebih duluan. Banyak orang yang usianya masih jauh di bawah bapak-bapak, masih jauh di bawah kita, ternyata udah banyak penyakit yang datang. Ini namanya rezeki makmum. Yang kedua, rezeki maqsum. Rezeki maqsum itu adalah rezeki yang sudah termaktub, tertulis, terplanning di Lauhil Mahfuz. Rezeki yang sudah tersurat di Lauhil Mahfuz itu namanya rezeki maqsum. Ada pernah santri bertanya, Pak Ustadz, ada apa nak? Kenapa kita tetap berdoa kepada Allah, termasuk minta dipanjangkan umur, termasuk diberikan rezeki yang banyak, halalan thayyiban, padahal semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz? Kenapa kita meminta lagi? Ini pertanyaan yang cerdas. Anak-anak sekarang karena beda jauh cara pendidikannya dengan zaman kita dulu. Karena anak-anak sekarang dituntut untuk tinggi mendayagunakan nalar. Kalau kita dulu masih sistem transfer knowledge, guru mengajarkan baru kita tahu. Kalau sekarang guru itu merangsang, memotivasi si siswa, si anak, si pelajar untuk mencari tahu. Tidak mesti dari guru. Guru itu hanya sebatas pembimbing, memberikan controlling, melakukan pelurusan. Itu sekarang berbeda.
Sehingga anak-anak sekarang kritis. Jadi saya jelaskan kenapa kita meminta dipanjangkan usia kita, padahal sudah disuratkan di Lauhil Mahfuz. Yang pertama alasannya, karena kita tidak tahu suratan kita, usia kita, ajal kita entah berapa tahun. Karena kita tidak tahu, makanya kita berdoa tetap dipanjangkan usia itu. Yang kedua, sebenarnya yang kita minta dipanjangkan itu bukan hanya ukuran volume tahunnya, tapi dipanjangkan di situ juga nilai keberkahannya. Terus masalah rezeki, masalah ajal. Rezeki itu ternyata ini tadi kita baru bahas dua. Rezeki jenis madmun, yang kedua rezeki jenis maksum. Nah, yang maksum ini yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz ini memang nggak bisa diganggu gugat. Begitu juga takdir. Ternyata takdir itu ada dua macam. Ada takdir mubham, ada takdir muallaq. Takdir mubham itu adalah takdir yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Jadi memang sudah begitu. Ada takdir muallaq, takdir yang masih ada peluang dirubah. Ada takdir yang bisa dirubah, itulah takdir muallaq. Contoh kecil, ada seorang yang sakit, ternyata dibawa ke rumah sakit, oleh sang dokter diponis ini mampu bertahan hidup 1 bulan pun sudah hebat. Dibilang kemampuan bertahan hidup 1 bulan saja udah hebat. Berarti menurut ponis dokter itu nggak nyampe 1 bulan lagi ini orang akan meninggal. Lalu sang pasien bertanya, "Pak dokter, apa yang bisa saya lakukan?" "Kamu satu-satunya jalan harus tek jantung atau harus pasang ring." Pendek cerita, sang pasien mengikuti, menuruti, maka ternyata dipasanglah ring atau disteklah jantungnya. Lalu ternyata orangnya masih hidup sampai sekarang. Satu sisi, apakah sang dokter tadi itu dianggap telah mendahului keputusan Allah? Toh beliau menyarankan, beliau menyampaikan sesuai dengan ilmu medis yang dia miliki. Menurut ilmu medis yang dia miliki bahwa kemampuannya hanya 1 bulan lagi, terkecuali dilakukan upaya-upaya pengobatan medis tadi, stek ataupun pasang ring. Nah, inilah yang disebut dengan takdir muallaq. Takdirnya yang semestinya memang 1 bulan lagi akan meninggal, tapi karena ada upaya maksimal, dilakukan pengobatan secara maksimal, maka Allah memberikan tambahan usia. Itu namanya takdir muallaq. Kita kembali kepada pembahasan rezeki. Rezeki madmun, rezeki maqsum. Lalu yang ketiga adalah rezeki mau'ud. Rezeki mau'ud. Mau'ud berarti yang dijanjikan. Ada jenis rezeki yang dijanjikan Allah. Contoh, Bapak Ibu, siapa orang yang rajin melakukan sholat duha, maka Allah akan permudah rezekinya. Itu bagian dari janji Allah melalui Rasulullah. Lalu janji Allah mana? Mayyattaqillah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar ataupun solusi-solusi hidup kepadanya.
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari jalur yang tiada diduga-duga. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi-solusi bagi hidupnya, dan Allah memberinya rezeki dari berbagai penjuru yang tidak diduga-duga. Berarti orang yang bertakwa tadi ada janji Allah, yaitu akan memberikan solusi dalam hidupnya. Ada masalah tapi ternyata tuntas. Ada masalah ternyata ada yang bantu. Ada masalah ternyata ada orang yang memberikan. Itu subhanallah. Lalu rezekinya kok bisa? Mohon maaf Bapak Ibu, saya sering bilang tapi tidak tahu apakah kesimpulan saya salah. Tapi coba kita amati. Saya sering bilang Pak, bahwa dalam rumus kehidupan tidak bisa dipakai rumus matematika. Sering saya sampaikan begitu. Yang saya alami bahwa dalam kehidupan tidak bisa dipakai rumus matematika. Contoh, banyak orang yang gajinya itu di bawah UMR, hanya 1.500.000 misalnya, kok bisa bertahan hidup? Kita punya gaji 1 juta, hidup berdua sama istri, kok bisa hidup? Punya gaji 2 juta tambah anak 1 tambah 2, kok bisa hidup? Punya gaji 10 juta, punya anak hanya 1, kok bisa hidup? Kalau kita hitung-hitung antara penghasilan kita dan pengeluaran kita itu, kok bisa sering lebih besar pengeluaran daripada pemasukan yang aslinya. Setelah dicari-cari lagi, ternyata bekerja itu hanya adalah wadah. Makanya orang yang bekerja, pangkat sama, golongan sama, jabatan sama, gaji sama, bisa. Tapi ketika bicara rezeki, gak akan pernah bisa sama. Biar jabatannya sama, lama pekerjaannya sama, jenis pekerjaannya sama, gajinya sama, rezeki orang tidak akan pernah sama. Jadi jenis rezeki yang ketiga adalah rezeki mau'ud, rezeki yang yang dijanjikan, yaitu sesuai dengan janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya janji Allah itu pasti. Hanya saja terkadang kita yang kurang sabar dan kita yang pengen seperti menggigit cabai. Boleh Pak saya ini kan dengan salah satu Alkisah ya Pak ya, Alkisah ya, saya campur dengan sebuah Alkisah. Ada sebuah Alkisah yaitu tentang doa ini, di mana di kisah salafus soleh itu ada yang bernama Sahdan. Sahdan ini satu ketika terjadi banjir bandang, lalu Sahdan dia berdoa kepada Allah, diambil sejarahnya, dia berdoa. Lalu datanglah petugas setempat, baik RT, RW, petugas-petugas lingkungan. Pak Sahdan, mohon maaf kalau ada yang namanya bertepatan sama ya Pak ya, mudah-mudahan gak ada yang bertepatan itu di kisah salafus soleh. Pak Sahdan, ayo kita mengungsi, ini air bakal meninggi lagi, bakal ini lagi. Oh enggak, saya sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang pergi, air tambah naik, tambah besar lagi air, tambah tinggi lagi, maka dia naik, diambilnya meja, maka ditaruhnya sejarahnya meja, berdoa dia, ya Allah selamatkan aku dari banjir ini. Air semakin tinggi lagi, maka datanglah perahu karet menyisir, masih ada gak warga yang di tengah-tengah? Ternyata apa? Saya tetap berdoa kepada Allah. Naik dia ke loteng, ke lantai 2, naik dia ke loteng. Maka datanglah bukan perahu karet lagi, datanglah helikopter menyisir. Masih ada nggak warga? Masih. Apa dia bilang? Saya tidak butuh pertolongan kalian, saya membutuhkan pertolongan Allah. Saya sedang berdoa terus mengharapkan pertolongan Allah.
pendek cerita, banjir semakin deras, semakin tinggi, beliau hanyut jadi korban. Lalu karena itu kisah salafus soleh, maka bermimpilah para ulama, para aulia pada waktu itu tentang kisah Sa'dan tadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia komplain kepada Allah, ya Allah, saya kan sudah berdoa, meminta munajat kepadamu, kenapa aku masih jadi korban? Hai Sa'dan, ketika Pak RT, Pak RW, Ketua DKM datang menyelamatkan engkau, sebenarnya itu kan atas dasar perintahku, atas ajar izinku, tapi kamu tidak menggubris. Lalu tambah tinggi banjir, maka datanglah ini perahu karet, maka kau juga tetap tidak mengindahkan. Semakin tinggi lagi sampai helikopter datang. Itu helikopter walaupun orang yang menjadi pilotnya, tapi itu atas kuasaku, kata Allah, engkau tetap tidak mau. Ya udah, saya anggap berarti engkau pengen mati konyol. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Artinya Allah menjawab doa kita itu terkadang di luar dugaan kita. Seperti kisah Sa'dan tadi, sudah mulai dari Pak RT, Pak RW sampai petugas tim SAR ya Pak ya, tim SAR ya kalau sekarang ya, sampai kepada yang menggunakan helikopter, tapi dia nggak mau. Padahal itu cara Allah menyelamatkan Sa'dan, tapi beliau nggak mau. Mudah-mudahan kita juga jangan sampai seperti Sa'dan, merasa doa kita nggak dikabulkan padahal Allah sudah mengabulkan. Jadi rezeki yang pertama makmur, yang itu tentang kekuatan fisik kita, Allah memberikan kelebihan kemampuan fisik kita. Yang kedua rezeki maqsum, yaitu yang sudah tersurat dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga adalah mau'ud, yang telah dijanjikan baik dari Allah maupun dari Rasul. Yang keempat adalah yaitu rezeki yang bersifat diusahakan, yaitu hasil jerih payah kita. Artinya rezeki ini disebut sebagai rezeki mamluk, yang dimiliki. Rezeki yang dimiliki ini biasanya hasil jerih payah sendiri, sehingga dibangun rumah, dibelikan mobil, dibelikan motor, itu namanya rezeki mamluk. Tapi ternyata ada rezeki yang di luar mamluk. Apa itu? Seperti rezeki maut. Allah menjanjikan akan memberikan rezeki itu. Maaf kata, walaupun dia pas-pasan, tapi dapat pasangan yang cantik, yang baik. Walaupun ternyata dia orangnya pas-pasan, tapi ternyata diberikan Allah mudah berangkat haji. Ada ya Pak ya? Ada orang yang kaya tapi tidak dapat kesempatan untuk berhaji, misalnya seperti itu. Jadi rezeki mamluk itu biasanya atas dasar upaya keringat sendiri tadi. Baik, itu masalah yang pertama, masih masalah rezeki. Lalu yang kedua tentang al-aridus tsani, rintangan yang kedua, al-akhtar wa iradatuha, yaitu keraguan. Keraguan itu adalah merupakan rintangan kita dalam hal beribadah. Sikap keraguan-raguan ini akan membuat kita tidak maksimal dalam hal beribadah. Bahkan ada sifat penyakit yang disebut dengan penyakit was-was. Bapak Ibu, kalau melihat saudara kita misalkan mau takbiratul ihram saja pun berkali-kali, ini ada baiknya kita ajak dia berdiskusi. Pak, tolong dilatih di rumah, hindari yang seperti itu penyakit Pak, penyakit was-was. Bagaimana contohnya? Misalnya Allah, belum yakin, Allah sampai berapa kali? Ada yang pernah melihat begitu Pak? Ini penyakit keraguan, was-was. Atau misalkan dalam hal berwudu, sampai berkali-kali, padahal di situ yang rukunnya kan 1 kali. Hanya sunnah itu 3 kali. Kenapa disunnahkan 3 kali? Dikhawatirkan yang 1 kali itu belum mengena kepada anggota yang tergolong rukun.
andaikan bisa kita jamin satu kali saja pun mengena semua kepada anggota badan yang dianggap yang wajib dalam wudhu itu tadi, cukup satu kali kok, itu rukunnya. Kalau misalnya air terbatas, nah ada orang sampai berkali-kali begini, penyakit was-was, keraguan, itu nanti kita bimbing, kita tolong, kita bantu. Saudaraku ini lagi penyakit was-was. Nah, keraguan itu juga membuat seseorang terganggu ataupun tidak maksimal ibadahnya. Maaf, kita mundur sedikit lagi tadi. Kalau masalah rezeki menjadi rintangan dalam hal beribadah, solusinya apa? Kata Imam Al-Ghazali, tawakal. Kita sudah bekerja, serahkan kepada Allah. Kita sudah melakukan, serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal, solusinya. Lalu yang kedua, keraguan. Lalu keraguan ini solusinya apa kalau ragu? At-tafwid. Tafwid itu adalah penyerahan. Beda sedikit antara tawakal dengan at-tafwid. Wa innama kifayatuha fit tafwidi, sesungguhnya caranya adalah dengan penyerahan secara maksimal. Fa'alaika bitafwidil amri kullih, maka kamu itu penyerahkan diri kepada Allah itu secara totalitas, secara menyeluruh. Jadi kalau tawakal, kita mengerjakan sesuatu sudah maksimal, lalu hasilnya itu serahkan kepada Allah. Kita sudah bekerja sebaik mungkin, sudah mengikuti aturan, tidak usah saya nanti dapat naik pangkat gaya, saya nanti dapat jabatan gaya, saya kira-kira dapat posisi yang lebih enak gaya, saya kira-kira dapat bonus enggak ya. Bukan begitu menurut Imam Al-Ghazali. Tawakal. Lalu yang kedua, ada keraguan. Hari ini kira-kira saya baru berbuat enggak ya, saya kira-kira makan enggak ya, kira-kira ini enggak ya. Hal-hal yang bukan wajib, kadang kita ragu melaksanakannya, maka itulah diperlukan at-tafwid. Jadi berbeda tawakal dengan at-tafwid, ada perbedaan sedikit. Jadi keraguan di dalam hal mengambil sikap, menentukan sikap, kalaulah misalkan itu memilih pilihan, kita disunnahkan untuk sholat istikharah. Tapi ada kalanya kita memilih, saya berangkat gaya, ini gaya. Ada keraguan-keraguan seperti itu, maka dibutuhkan at-tafwid. Melangkah atau tidak melangkah, maka kita sudah serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jadi banyak orang menganggap kalau ada pilihan, bagaimana ya? Kira-kira saya ragu ini, yang saya akan wakafkan rumah ini atau kebun sana, mana lebih bermanfaat? Dia ragu, lalu dia istikharah misalnya. Istikharah, ada orang merasa kalau istikharah itu akan mendapat jawabannya lewat mimpi, padahal tidak mesti. Bapak Ibu, kalau ada kita melaksanakan istikharah ternyata nggak dapat mimpi, Pak Ustadz, kok saya nggak mimpi-mimpi? Tidak mesti begitu, Bapak Ibu. Tapi ketika kita sudah istikharah, serahkan kepada Allah, lalu kita ambil sikap antara satu di antara dua pilihan yang sama-sama baik tadi, maka insya Allah itu akan semakin ditambahi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah fungsi istikharah itu, memperkuat keyakinan kita, menghilangkan keraguan-raguan kita di situ. Jadi masuk kepada al-uqbatus salis, yaitu rintangan yang ketiga. Rintangan yang ketiga itu adalah terkait dengan al-qada, tentang qada. Qada itu adalah sama dengan iradah, hampir sama dengan iradahnya Allah. Qada dan qadar, kita wajib beriman kepada qada dan qadar. Apa bedanya? Kalau qada itu baru bersifat ketentuan Allah,
Kalau qadar tetapan Allah. Jadi kalau qada itu bisa bersifat masih planning, Pak. Masih bersifat planning. Iradah itu keinginan Allah. Jadi ternyata qada ini pun bisa menjadi rintangan. Kenapa dikatakan qada itu bisa menjadi rintangan? Karena terkadang ada orang langsung pasrah. Al-aridus salis al-qada'u wa wuruduhu awan awamuhu, yaitu rintangan yang ketiga itu tentang qada dan juga jenis macam-macamnya. Kenapa dikatakan ini menjadi rintangan? Karena iradah itu, keinginan itu, planning itu bisa berbeda-beda. Apalagi ada orang yang sedikit-sedikit menyandarkan kepada takdir. Mohon maaf, kita kembali kepada teologi Islam ataupun tauhid. Ada yang disebut dengan qadariyah, ada yang disebut dengan paham jabariyah. Kalau paham qadariyah yang semata-mata mengandalkan penghasilannya itu atau hasilnya itu semata-mata jerih payahnya sendiri, ini namanya orang qadariyah. Mohon maaf kalau ada orang bilang, "Pak, hebat Bapak ya, sampai masih muda sampai bisa membangun rumah semewah ini." Oh, saya kan dari muda bekerja keras. Nah, ini mohon maaf, kata-kata seperti ini bagian dari indikator orang qadariyah. Jadi dia merasa itu murni semata-mata kekuatannya. Itu qadariyah, indikasi qadariyah. Lalu ada kebalikannya yang disebut dengan jabariyah. Jabariyah itu seperti apa? Jabariyah itu kebalikannya. Kok Bapak, saya lihat dari kemarin enak banget, santai saja. Apa tidak ada kesibukan? Ya, apalagi yang mau dicari? Saya ini, ya saya serahkan kepada Allah. Toh semuanya dari Allah. Kalau mau kaya, kaya aja. Kalau mau miskin, miskin saja. Ini indikasi orang jabariyah. Dua-duanya nggak bagus. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang bagus itu kita berusaha dulu, baru serahkan kepada Allah. Nah, di dalam mensikapi qada ataupun ketentuan Allah, pertama, di sini kita tidak boleh buruk sangka kepada Allah ataupun tidak boleh kita berontak atau komplain terhadap qadanya Allah. Jadi solusi yang ketiga, kalau rezeki tadi solusinya adalah tawakal. Kalau yang kedua itu solusinya adalah at-tafwid. Ini yang ketiga, masalah qada, solusinya adalah wa inna ma kifayatuhu fir ridha bihi fa alaika an tarda bi qada'illahi azza wa jalla. Maka solusi dari qada itu, Anda harus senantiasa ridho atas ketetapan ataupun pemberian Allah SWT. Jadi solusinya ridho. Ada hadis kudusi. Hadis kudusi ini begini, Pak. Hadis kudusi adalah merupakan redaksinya dari Rasul, tapi maknanya dari Allah SWT. Kalau Al-Quran itu kan dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan hadis itu bisa bersifat perkataan, perbuatan ataupun sikap takrirnya Rasulullah. Sedangkan hadis kudusi maknanya dari Allah tapi redaksinya dari Rasul. Itu hadis kudusi. Malam yardo biqadai, kata Allah. Itu dalam hadis kudusi. Siapa yang enggak ridho dengan keputusan, walam yaskur ala na'mai, dan tidak mau mensyukuri nikmatku, walam yasbir ala balai, dan tidak mau bersabar atas ujianku,
Falyakhruj min tahti ardi wa samai, hendaklah keluar dari kolong langit dan bumiku. Fal yatlub robban siwaya, dan cari Tuhan selain saya. Betapa kalimat itu merupakan teguran keras bagi kita, bagi orang yang tidak ridho terhadap qada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha tapi dapatnya begitu, ya sudah, ridho, tawakal. Ternyata kita sudah berusaha olahraga, sudah ini, ternyata Allah tetap memberikan penyakit, itu qada, ridho. Orang yang ridho menerima penyakit tadi, padahal dia sudah menghindar dari berbagai penyakit itu, tetap Allah berikan, maka itu adalah qada Allah. Saya sudah mencoba menjaga kesehatan ini, tapi Allah tetap memberikan penyakit begini, ya ridho. Makanya Bapak Ibu, ada petunjuk adab-adab menjenguk orang sakit. Kalau kita menjenguk orang sakit, yang pertama sebenarnya apa yang kita lakukan? Yakinkanlah dia bersangka baik kepada Tuhannya. Itu yang pertama, disunnahkan. Kita datang, wah, ya kita serahkan kepada Allah. Saudaraku, separah apapun penyakit, kalau Allah sudah mengizinkan, insya Allah itu mudah sembuh. Ini mohon maaf Pak, ada orang memang mau dia menjenguk orang sakit, tapi gak punya adab. Begitu dia lihat, kemarin teman saya penyakitnya nggak sampai begini, nggak lama sampai seminggu meninggal Pak. Itu nakut-nakutin, nyakitin. Lebih baik nggak usah ngomong daripada nyakitin begitu. Jadi yang pertama, kita berikanlah dia semangat bersangka baik kepada Allah. Saudaraku, apapun yang terjadi ini, kita bersangka baik kepada Allah. Allah memberikan ujian kepada hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya. Nah, jadi kenapa saya diberikan begini? Kenapa saya jadi begini? Ini namanya nggak ridho terhadap qada Allah. Nah, jadi kalau kita tidak ridho terhadap qada Allah itu tadi, maka ibadah kita, cara beribadah kita itu tidak akan mungkin maksimal. Maaf kata bahasanya grundel ya Pak ya, grundel jadinya. Jadi solusi daripada qada dan qadar Allah itu adalah ridho. Apapun ketetapan Allah itu tadi, maka kita ridho. Sekali lagi, qada dan qadar Allah, kita wajib beriman terhadap qada dan qadar Allah. Namun apabila terjadi qada dan qadar itu di luar keinginan kita, maka kita senantiasa harus ridho. Tapi sering terjadi Bapak Ibu, qada dan qadar Allah itu, qadanya Allah itu juga bisa bersifat ujian. Qada dan qadarnya Allah itu ternyata terkadang ada kenikmatan. Qada dan qadarnya Allah itu ada bersifat cobaan. Jadi ternyata tinggal kita mensikapinya. Allah memberikan begini bisa bersifat ujian, Allah memberikan begini bisa bersifat cobaan, Allah memberikan begini bisa bersifat kenikmatan. Yang terakhir Bapak Ibu, al-aridur rabiq, ya, yang keempat adalah al-aridur rabiq as-sadaidu was-sawaib, yaitu rintangan yang keempat dari ukbah yang keempat ini adalah tentang kesulitan hidup dan wal masaib, yaitu musibah. Jadi kesulitan hidup itu pun ternyata menjadi rintangan dalam hal ibadah. Artinya ada orang merasa sulit hidupnya sehingga membuat dia tidak termotivasi dalam hal beribadah. Al-kisah di zaman Rasul, ada salah seorang yang bernama ada seorang, nanti saya akan ingat namanya. Sahabat ini
ternyata dia karena kesulitan hidup, satu ketika ditegur oleh Rasul. Wahai sahabatku, apa ya Rasul? Saya perhatikan engkau sering terlambat berlari-lari datang ke masjid, terkadang bahkan orang sudah 1 rakaat engkau baru sampai. Lalu apa kata beliau? Maaf ya Rasul, saya di rumah hanya punya kain 1, kain untuk sholat. Sehingga ketika istriku yang lebih duluan sholat di rumah, saya terlambat jadinya datang ke rumah. Begitu selesai azan, istriku sholat dulu, habis itu baru saya bawa kainnya ke masjid. Oh begitu. Dan terkadang kalau saya langsung ke masjid, istri saya sudah menunggu untuk memakai pakaian ini untuk sholat. Oh iya, rasa prihatin itu maka Rasulullah mengambil sepasang kambing. Sahabatku, bawalah 2 ekor kambing, sepasang kambing ini. Mudah-mudahan ini akan merubah penghidupanmu, engkau keluar dari kesulitan hidup. Sa'labah, ya maaf Bapak ya, lupa tadi ngeblank. Sa'labah, namanya Sa'labah. Lalu Sa'labah ini diambillah kambing ini, dibawalah kambing dan dirawat. Pendek cerita, berkembang kambing ini. Akhirnya bukan hanya membeli kain Pak, udah banyak kainnya kan, karena kambing sudah banyak. Satu ketika terlambat lagi dia datang ke masjid. Ya Sa'labah, apa ya Rasul? Belakangan ini masih saya lihat Anda terlambat ke masjid. Apakah masih gantian kain? Oh enggak ya Rasul, kain sudah penuh di lemari. Terus kenapa bisa terlambat lagi? Itulah ya Rasul, sekarang kambing itu udah banyak, udah menjelang maghrib pun masih ada yang belum ketemu, jadi mencari-cari kambing. Lama-lama nggak datang ke masjid lagi. Kenapa? Sudah lewat maghrib masih ada kambing yang belum ditemukan. Nah kurang lebih begitu kita. Waktu sulit hidup ya Allah, ketika Allah nanti memberikan aku kemudahan, aku akan beribadah. Tapi ketika Allah memberikan rezeki itu, seperti Sa'labah, malah lalai. Ilustrasi yang lebih sedikit anekdot itu kan. Monyet itu kan terbiasa di pohon Pak. Ternyata monyet itu lebih sering jatuh kalau itu diterpa angin sepoi-sepoi ketimbang angin kencang. Kenapa? Kalau angin kencang dia udah terbiasa berpegangan kuat, tapi ternyata dengan angin yang melambai-lambai begitu membuat dia tertidur, akhirnya jatuh. Begitu juga ujian dalam hidup Pak. Ada orang ternyata dikasih kesulitan, dikasih ini, ingat dia kepada Allah. Begitu sakit, ya Allah berikanlah saya ini, ya Allah kesehatan, ya Allah. Begitu berikan Allah kesulitan, ya Allah berikanlah kemudahan di keluargaku, ya Allah. Ketika Allah berikan dia kemudahan, Allah berikan dia mudah semua, lalai. Nah ini kesulitan dan musibah juga membuat orang kurang termotivasi dalam hal beribadah. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya adalah sabar. Jadikanlah sabar penopang dalam kesulitan hidup. Jadikanlah sabar penopang dalam hal menghadapi musibah. Sabar, Bapak Ibu, itu diambil dari kata fi'il, bukan isim. Sabar berasal dari kata sobaro, berarti fi'il. Ada di dalam bahasa Arab itu ada yang disebut isim, ada fi'il, ada huruf. Isim adalah nama benda, fi'il adalah kata kerja, huruf adalah berarti bermakna huruf yang tidak berbentuk isim, tidak berbentuk fi'il. Nah, sobar itu adalah berbentuk fi'il, berarti kata kerja. Berarti sobaro adalah action. Sobar itu bukan diam, ada actionnya. Menerima pemberian Allah sambil melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang menghindar dari kebinasaan serta mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang kena musibah, sabar ya Pak ya, sabar ya Om ya. Tandanya orang itu sabar, semakin dekat dirinya kepada Allah. Itulah yang tergolong orang sabar. Kalau sabar itu diam, itu salah. Karena kata sabar itu dari kata kerja ataupun action. Mudah-mudahan
dengan ukbah yang keempat tentang rintangan-rintangan dalam hal ibadah, rezeki serta tuntutannya. Yang kedua tentang masalah keraguan dan kekhawatiran. Yang ketiga qada, qadar dan macam-macamnya. Dan yang keempat adalah tentang kesulitan hidup dan musibah. Semua tadi diberikan Imam Al-Ghazali solusinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita di dalam menjalani hidup dan penghidupan kita. Mungkin masih ada. Cukup Pak? Ya, baik, makasih. Ya. Terima kasih Pak.